Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RPTV. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Selamat Pagi Bengkulu. Dan pemirsa, khusus hari ini edisi 10 Agustus 2020, kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan tema kita hari ini pemirsa spesial untuk pemirsa di rumah, yaitu terkait dengan penyebaran COVID-19 di Bengkulu yang makin marak. Lalu apa yang salah pemirsa? Untuk itu kita akan menghadirkan 3 narasumber kita yang luar biasa tentunya. Namun sebelum Sandra memperkenalkan siapakah narasumber kita pada pagi hari ini, Sandra ingin sedikit menyampaikan kepada pemirsa informasi bahwasanya pemirsa di era new normal seperti saat ini, sebagaimana tren-tren di negara lain, kasus COVID-19 mulai menurun pemirsa. Itu yang terjadi di beberapa negara di dunia bahkan. Nah, lalu pemirsa justru di Provinsi Bengkulu sebaliknya. Ini kita melihat, kita bahkan mendengarkan ada berita setiap hari makin bertambah pemirsa. Dan di mana sampai dengan saat ini bahkan Bengkulu tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kematian tertinggi perihal COVID-19 ini pemirsa. Nah, hingga Sabtu sore pemirsa, angka positif COVID-19 di Provinsi Bengkulu mencapai 243 kasus dengan angka kematian yang cukup tinggi. Nanti kita akan bertanya dengan narasumber kita terkait dengan jumlah para angka kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Lalu pemirsa, apakah yang membuat Bengkulu tercatat sebagai provinsi yang dikatakan sebagai angka kematian yang cukup tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia? Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap hal ini? Dan tentunya pemirsa, kita juga akan menggali informasi terkait apa yang membuat angka ini selalu bertambah. Bahkan kita melihat setiap harinya, contoh hari kemarin pemirsa ada beberapa tambahan yang cukup signifikan, dan nanti kita akan bertanya dengan narasumber kita. Dan juga penting pemirsa bahwasanya kita akan mempertanyakan antisipasi apa saja yang telah diambil oleh pemerintah bersama dengan Dinas Kesehatan, baik itu provinsi maupun kota. Karena memang pemirsa kita melihat saat ini jumlah terbanyak terkonfirmasi COVID-19 yang positif adalah dari kota Bengkulu pemirsa. Lalu kita akan melihat nanti bagaimana apa yang salah terhadap warga kota Bengkulu, karena kita melihat pemirsa di mana pengawasan ketat dilakukan di kota Bengkulu tepatnya, dan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari masyarakat di kabupaten lain. Dan kita bisa melihat bahwasanya masyarakat di kota Bengkulu lebih melek terhadap ataupun lebih sadar akan kesehatan ataupun mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu pemirsa, kita akan bertanya dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya, yaitu kita akan menghadirkan 3 narasumber terpilih kita. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dan juga kita akan menghadirkan Ketua Satgas COVID Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu. Untuk itu pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali untuk di layar kaca Anda, dan kita akan berbincang dengan 3 narasumber kita. Namun sebelum Sandra jeda pemirsa, Sandra akan memperkenalkan siapakah yang akan hadir di Selamat Pagi Bengkulu pada episode hari ini. Untuk itu pemirsa, narasumber pertama kita yaitu Haji Herwan Antoni, SKM MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan kita akan menghadirkan Dr. Hamzah Hasan MM selaku Ketua Satgas COVID Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu, dan juga Hajah Susilawati Jahan SOS SKM MKes selaku Kepala Dinas Kota Bengkulu. Untuk itu pemirsa, kita akan bertanya dengan 3 narasumber kita. Nanti kita akan gali informasi sebanyak-banyaknya terkait tema kita pada hari ini terkait dengan COVID di Bengkulu makin marak. Apa yang salah? Kami akan hadir sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Selamat Pagi Bengkulu. Seperti yang Sandra sampaikan tadi pemirsa, bahwasanya akan ada 3 narasumber istimewa kita pada hari ini pemirsa untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu tentang COVID di Bengkulu makin marak. Lalu apa yang salah pemirsa? Untuk membahas tema ini pemirsa, kita akan menghadirkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Haji Herwan Antoni, SKM MKes selaku Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik dan sehat. Baik dan sehat. Mungkin pemirsa tidak asing lagi nih dengan Pak Herwan Antoni ya, selalu menjadi
selalu muncul di televisi kadang-kadang Pak ya terhadap berita COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Dan di tengah-tengah kita juga hadir narasumber yang paling cantik pastinya hari ini ya, yaitu Hajah Susilawati Jahan SOS SKM MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu ya. Oke, selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Sehat ya Bu ya, alhamdulillah sehat. Jadi yang paling cantik Ibu Susilawati hari ini pemirsa. Dan yang paling ujung hadir yang paling ganteng juga pastinya. Oke, selamat pagi Bapak Dr. Hamzah Hasan MM. Oke, selaku Ketua Satgas Covid Ikatan Dokter Indonesia Bengkulu ya Pak ya. Baik. Nah, pemirsa, untuk membahas tema kita terkait dengan wabah COVID-19 di Bengkulu makin marak, lalu apa yang terjadi dan apa yang salah di Provinsi Bengkulu pemirsa. Dan saya ingin langsung kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Nah Pak, terkait dengan update terakhir COVID-19 di Bengkulu saat ini Pak, sampai hari ini bagaimana Pak update-nya? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa masyarakat Bengkulu yang kami hormati. Untuk update kasus, artinya kita tetap setiap hari yang akan menyampaikan ke publik setiap pukul 1 ya bagaimana perkembangan kasus kita, dan ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat ya, karena kita ini sudah hampir 5 bulan ya, kita sudah melakukan sejak bulan Maret ya sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mengupdate setiap hari ya, bagaimana perkembangan kasus. Dan saat ini kasus kita, kalau total kasus sudah 252 kasus. 252. Ya, artinya kasus konfirmasi positifnya. Ya, kemudian yang sembuh itu 155. Kemudian yang meninggal itu 21 kasus. 21 kasus. Ya. Baik. Berarti ini meningkat ya Pak ya, setiap daripada beberapa hari kemarin pastinya. Ini terkait pemirsa, terkait dengan penambahan di Bengkulu ini bertambah cukup tinggi bisa kita katakan. Pak, ini apakah memang tren di Bengkulu saja atau juga terjadi di beberapa provinsi lainnya? Ya, kalau kita lihat tren ya secara nasional, artinya bahwa semua provinsi itu terjadi peningkatan ya. Ada provinsi besar, yang 5 besar itu ya, itu DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, kemudian Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Nah, kita Provinsi Bengkulu ini termasuk provinsi ya jumlah kasusnya rendah. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita banding dengan provinsi besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga ya, kalau Sumatera Selatan memang sudah tinggi. Ya, karena jumlah penduduknya juga besar betul. Ya. Nah, kalau bandingkan dengan provinsi lain, memang kita ini termasuk ya 10 provinsi dengan jumlah kasus konfirmasi yang rendah. Yang rendah. Tetapi kalau kita lihat tren kasus, ya setelah Lebaran, ya ini terjadi peningkatan kasus. Setelah Lebaran, artinya setelah new normal, ini ada kecenderungan peningkatan kasus. Bahkan kemarin ada minggu yang lalu, ya ada 18 kasus yang kita laporkan kasus positif. Ya, kalau sebelum new normal dulu memang ada 1 kali, yaitu puncaknya bulan Mei, yaitu tanggal 9 Mei, kasus kita itu melonjak tinggi. Dengan kita rilis waktu itu ada penambahan 25 kasus baru. Setelah itu rata-rata 2-3 kasus. Ya, kemudian setelah new normal, ini perkembangan kasus kita ya hampir setiap hari itu rilis kasus kita itu posisinya 3-5 kasus per hari. Ya, rata-rata. Baik, memang terjadi banyak peningkatan setelah Lebaran pastinya di era new normal. Nah, lalu terkait dengan tingkat kematian, ini Pak, kalau di Provinsi Bengkulu ini cukup tinggi atau bagaimana Pak tingkat kematiannya? Kalau persentase ya, angka kematian itu diukur dari jumlah yang kasus yang meninggal positif dibandingkan dengan total kasus konfirmasi positif. Ya, kalau kita lihat memang persentase kita cukup tinggi. Ya, kemarin 2 hari yang lalu sampai sekarang itu pada posisi 8,3%. Ya, 8,3%. Padahal secara nasional itu 4,9%. 4,9%. Bahkan WHO ya itu menyatakan harus di bawah 5%. Harus di bawah 5%. Nah, sementara kita itu 8,3%. Sehingga waktu kita diupdate secara nasional, Provinsi Bengkulu memang tinggi. Ya, kalau kita lihat ini pertama mengapa tinggi? Yang pertama itu memang kalau kita lihat dari segi ya pengambilan swab, spesimen swab yang kita ambil itu memang kita rendah.
Ya kita akui, memang provinsi Bengkulu ini masih rendah. Ya kalau provinsi lain itu rata-rata bisa 1%. Ya dari jumlah penduduk diambil, kita masih 0, Masih 0, ya 0, sekian persen. Artinya bahwa pengambilan swab kita itu belum masif. belum masih. Masih terbatas. Jumlah yang kita ambil itu lebih banyak pada orang tracing kasus. Baik. Nah, seharusnya pengambilan swab ini lebih banyak pada ya yang dulu yang memang sudah kita perintahkan supaya kabupaten kota itu lakukan kegiatan tes massal. Tes massal. Nah, waktu itu ya, tetapi ya karena provinsi Bengkulu memang kita sangat terbatas ya, sehingga lebih banyak dilakukan hanya tracing terhadap kasus-kasus positif saja. Yang kedua memang kalau kita lihat itu semuanya ya 95% itu dengan yang meninggal itu adalah orang dengan penyakit penyerta. Kronis. Ya, yang sebagian besar itu adalah dengan diabetes, kalau Bengkulu, hipertensi, gagal ginjal dan penyakit infeksi lain, ya, misalnya dengan TB, asma dan sebagainya. Dan usianya juga rata-rata di atas usia 50 tahun. Dia kasus kematian di Provinsi Bengkulu. Baik. Ini informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah juga tentunya, bahwasanya memang 95% diantaranya yang mengalami kematian itu tentu ada penyakit penyerta ya Pak ya, dan juga umurnya rata-rata lebih daripada 50 tahun. Baik, saya ingin ke Ibu Dinas Kesehatan Kota. Bu, terkait dengan tadi data yang disampaikan oleh Pak Herwan terkait dengan hampir lebih dari 250 kasus positif COVID-19. Nah, 2/3-nya inilah warga Kota Bengkulu. Ini sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri apa yang terjadi di Kota Bengkulu ini, Bu? Ya, terima kasih. Kalau kita tahu bahwa di Kota Bengkulu itu jumlah penduduknya itu cukup tinggi ya. Kita tahu bahwa jumlah kasus dengan jumlah penduduk yang konfirmasi itu namanya prevalensi. Ya tentunya tadi sudah dikatakan bahwa kita sebenarnya rendah, tetapi karena kenapa kejadiannya dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain kita tinggi, ya karena kepadatan penduduk kita juga cukup padat. Kemudian mobilitas, ya mobilitas. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan Kota Bengkulu itu jumlah kasusnya cukup tinggi. Ya pertama, jumlah penduduknya memang lebih tinggi dibanding kabupaten yang lain. Kemudian kepadatan penduduk, ya. Kemudian mobilitasnya cukup tinggi. Kemudian mungkin transportasinya juga ya lebih baik ya dibanding yang lain. Kemudian ya ini lebih mempercepat transmisi. Nah, itulah kenapa di kota itu kasusnya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Baik. Nah, kalau terkait dengan jumlahnya cukup banyak dari kota melebihi dari kabupaten-kabupaten ya Bu ya. Ini apakah ada unsur abai dari masyarakat di Kota Bengkulu khususnya, karena memang kita melihat di Bengkulu masyarakat lebih melek ataupun lebih sadar sebenarnya menggunakan masker, terus juga informasi lebih banyak didapatkan di kota dari baik itu dinas kesehatan maupun dinas provinsi. Itu apakah ada unsur abai nggak Bu dari masyarakat itu sendiri? Sebenarnya pemerintah Kota Bengkulu ya dalam hal ini dinas kesehatan sudah melakukan berbagai upaya mulai dari promosi ya tentang protokol kesehatan, kemudian kita sudah melakukan penyebaran kepada media ya untuk selalu hidup PHBS. Nah, ini kenapa di kota? Kalau tadi mungkin ditanyakan apakah ada yang salah atau seperti apa masyarakat abai? Sebenarnya di kota ini belum ada penelitian, sehingga kami harus membuat suatu penelitian, mungkin kerjasama dengan perguruan tinggi, apakah disiplin masyarakat Kota Bengkulu itu sudah patuhnya seberapa seperti itu. Jadi sehingga kita bisa mencari akar permasalahannya. Jadi harus ada penelitian lebih lanjut untuk kita menyatakan masyarakat ini apakah sudah disiplin melakukan protokol kesehatan. Baik. Berarti memang untuk menyampaikan data itu perlu ada penelitian terlebih dahulu ya Bu ya, terkait dengan masyarakat abaikah atau tidak, karena memang tentu akan ada persentase yang menunjukkan hal itu. Nah, namun terkait nih Bu, apabila ada warga Kota Bengkulu nih yang secara terang-terangan tidak mematuhi protokol kesehatan, itu bagaimana tanggapan dari Dinas Kesehatan Kota? Jadi selama ini gugus tugas Kota Bengkulu sudah melakukan langkah-langkah ya. Kemudian terakhir kita melakukan patroli bersama
Nah, ini sudah dilakukan, seperti kemarin sebelum ada Impres nomor 6 tahun 2020, ini masih masif ya memberikan teguran, lisan. Nah, tetapi sebenarnya kesininya harus kami bersama-sama duduk kembali untuk menegakkan perda yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota tentunya. Seperti mungkin hukumannya, bukan hukumannya, seperti membangunlah untuk misalnya ada seperti pekerja sosial. Seperti kalau kita lihat di provinsi lain itu penegakan hukumannya seperti misalnya kalau dia ketemu orang tidak memakai masker, dia harus membersihkan, menyapu jalan misalnya, atau membersihkan WC. Nah, yang ini kan dampaknya baik sekali sehingga mereka mau memakai masker. Oke, baik. Jadi memang pemirsa perlu ada sanksi sebetulnya, Bu ya, sanksi hukum yang tentunya membangun juga untuk kedepannya. Baik, saya sekarang ingin ke Ketua Satgas Covid ini, Bapak Dr. Hamzah. Nah, Pak, terkait dengan angka ataupun kasus positif COVID-19 di Bengkulu cukup tinggi, ini bagaimana tanggapan dokter? Silakan. Ya, terima kasih. Tentu kita ikut prihatin ya. Tapi angka tertinggi di Provinsi Bengkulu, tapi secara nasional juga sebenarnya kita masih tinggi. Nah, karena itu kita terutama masyarakat Bengkulu tolong patuhi ya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mungkin hidup sehat, kemudian yang menghindari kerumunan, kemudian kalau tidak perlu keluar rumah gitu. Nah, secara internasional juga sebenarnya Indonesia ya ada penelitian sebenarnya dari Badan Dunia itu tentang tingkat keamanan masalah pandemi COVID ini. Indonesia itu berada di urutan 97 dunia. 97? Iya, 97 dunia. Sedangkan tetangga-tetangga kita itu di bawah 30-an. Gitu. Jadi, dasar penelitian ini banyak parameter yang dilakukan. Termasuk juga bagaimana tanggapan, bagaimana mengelola ya, pandemi ini dengan baik ya, sistem kesehatan kita. Ya. Jadi banyak parameter yang diukur di situ. Nah, kenapa seperti itu? Misalnya negara-negara lain, misalnya kayak kita lihat Swiss yang bukan teraman ya di dunia dan Jerman, itu karena mereka memang menerapkan sesuatu program itu ya, terutama dalam menghadapi pandemi ini, mereka sangat tentang keselamatan atau tentang kesehatan rakyatnya. Nah, kita di sini banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya, jadi sehingga pada saat new normal, ya negara lain sudah new normal, kita ibarat si malakama, apakah ini diteruskan? Kalau ini diteruskan tentu kasihan rakyatnya. Nah, karena itu mau nggak mau pemerintah melakukan juga new normal. Ini mungkin salah satu faktor kenapa kita masih belum bisa terkendali ya. Karena persyaratan untuk new normal itu sudah ditetapkan apabila kasusnya sudah melandai dan sudah terkendali, sedangkan kita ini masih menanjak. Jadi makanya pemerintah sekarang seperti semalakama memang. Ya, jadi mau nggak mau kita juga harus ikut new normal. Karena masyarakat butuh kebutuhan untuk kehidupan ya. Jadi mau nggak mau itu ya, kalau itu diterapkan, marilah kita sama-sama terutama khususnya masyarakat Bengkulu untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Berarti memang ini perlu kesadaran ya Pak ya, tentunya dari masyarakat sendiri, kemudian didukung oleh pemerintah juga dan seluruh elemen tentunya harus bekerja sama agar hal ini bisa terkendali, agar dapat menurunkan kasus positif COVID di Provinsi Bengkulu. Nah, terkait dengan kebijakan atau mungkin anjuran yang telah dilakukan pemerintah, menurut dokter sendiri apakah ini sudah maksimal atau perlu dibenahi lagi kira-kira? Ya, itu kalau kita lihat secara kasat mata belum maksimal, karena angkanya terus naik kan. Nah, kalau sudah maksimal tentu itu terkendali dan sudah menurun gitu. Jadi saran kepada pemerintah adalah terutama di dalam menerapkan new normal ini, pemerintah itu harus tegas. Jadi jangan hanya menghimbau, ya, menghimbau. Jadi harus tegas begitu. Karena kita tahu sekarang ini ada undang-undang karantina, itu bisa dipakai sebenarnya untuk dasar melakukan tindakan-tindakan, ya. Yang berbahaya sangat sekarang ini kan banyak tersebar hoax.
Nah, itu harusnya ditindak begitu. Ada yang mengatakan ini rekayasa, ada yang mengatakan oh ini COVID ini tidak ada, ya kan? Nah, ini sangat berbahaya. Di Undang-Undang Karantina itu sangat jelas itu. Nah, penganut ini sebagai masyarakat itu banyak ini, yang makanya mereka acuh tak acuh keluar tanpa masker, padahal harus masker kan. Kemudian harus ya cuci tangan dan segala macam. Tapi banyak kita ketemu di jalan, misalnya di tempat di mall misalnya ya, itu masih banyak yang tidak pakai masker. Mungkin mereka menganut yang seperti itu. Jadi karena itu supaya ini tidak merebak ya, masyarakat harus tegas, pemerintah harus tegas ya, lakukan tindakan-tindakan kalau memang itu hoax cepat lakukan sanksi. Sanksinya udah ada kok. Baik. Berarti memang harus tegas terhadap informasi yang juga lalu lalang tidak ada kejelasan yang di media sosial pastinya Pak. Baik. Nah, saya ingin kembali ke Pak Herwan selaku Kepala Dinas Provinsi. Nah, terkait dengan informasi yang kita bicarakan hari ini, Bapak. Nah, mayoritas kan tadi pasien positif adalah dari kota. Kalau menurut Bapak sendiri, mengapa justru ini terjadi di Kota Bengkulu selain disampaikan oleh Ibu? Tadi mungkin apa nih Pak kira-kira? Ya, tadi sudah disampaikan Bu Kadis Kota. Saya hanya melengkapi. Ya memang ya transmisi lokal itu sudah terjadi di Kota Bengkulu. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan daerah-daerah mana yang sudah terjadi transmisi lokal. Artinya penularan setempat ya itu sudah terjadi. Ya kalau kita lihat kasus di Kota Bengkulu itu kan 70% kasus di Provinsi Bengkulu kan terjadinya di Kota Bengkulu. Kasus pertama itu kan jadi di Kota Bengkulu, dan waktu itu kita sudah melakukan pemetaan klaster, ya. Nah, sehingga pemetaan klaster itulah awal bagaimana kita melakukan tracing kasus. Ya, ternyata di samping memang kepadatan penduduk, yang mobilisasi, ya Kota Bengkulu ini yang memang pusat dari perekonomian, ya daripada Bengkulu ini kan ada di Kota Bengkulu, hampir sama dengan provinsi lain. Kasus tertinggi itu pasti berada di kota, ya. Nah, karena tadi ya terjadi transmisi lokal, ya kemudian ya produktivitas ekonomi itu berada di sini. Nah, sehingga aktivitas di luar rumahnya itu paling tinggi, ya. Beda dengan kabupaten. Kalau kabupaten itu dia sebagian besar adalah pertanian, ya. Jadi mereka masyarakatnya itu lebih banyak pada aktivitas-aktivitas yang tidak kontak langsung ya dengan masyarakat dalam jumlah yang besar. Itu yang kita lihat di Kota Bengkulu. Di samping memang kami sudah lakukan survei cepat yang kita lakukan Kota Bengkulu ya, 2 minggu yang lalu kita lakukan survei. Memang tingkat disiplin kesadaran masyarakat di Kota Bengkulu ini belum sampai 80%. Belum sampai. Padahal kita ingin menuju new normal itu syaratnya kesadaran masyarakat pakai masker ya harus di atas 85%. Nah, itu juga tingkat kepatuhan masih rendah. Tingkat kepatuhan itu kan harus disiplin. Betul. Ya, itu baru kita tanyakan bagaimana mereka itu terhadap menggunakan pakai masker. Baru 83%. Ya itu kalau kita telusuri lebih dalam lagi belum tentu 83% itu akan benar-benar disiplin. Betul. Ya, ini persoalan kita. Artinya di Kota Bengkulu ini ya tingkat kepatuhan masyarakat kita kan masih harus kita tingkatkan. Ya. Baik. Nah, kalau terkait dengan peningkatan ini, apakah ada kaitannya tidak Pak dengan diizinkannya pengumpulan massa oleh pemerintah saat ini terjadi? Kira-kira? Iya, jadi gini, artinya bahwa memang kita sekarang ini kan kebijakan nasional. Kebijakan nasional kan harus seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Ya, kalau kemarin ya ketika kita puncak kasus ketika kita awal-awal ya sampai dengan bulan Juni, itu kan yang diprioritaskan itu kan adalah penanganan COVID dari segi kesehatan. Ya, sekarang ini dengan kebijakan baru ya kita itu harus seimbang ya antara kesehatan dengan ekonomi. Nah, sehingga ketika terjadi keseimbangan ini ya inilah ya yang menyebabkan ya kita harus produktif dengan aktivitas ekonomi yang harus kita harus dilakukan oleh masyarakat kita. Disinilah ya mulai kendor, ya mulai kendor, aktivitas di luar rumah semakin tinggi, ya, sehingga timbullah ada klaster pasar,
ya ada klaster di perkantoran, Oke. ada ya tidak menutup kemungkinan nanti bisa jadi ada klaster baru, Oke. ya ketika ini kalau semuanya dibuka. Baik. Berarti memang ini ada kaitannya tentunya Pak ya. Iya. Namun terhadap itu tadi pemirsa, memang pemerintah sudah mengizinkan untuk melakukan berkumpul dalam acara-acara tertentu, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang paling penting. Seperti yang disampaikan tadi bahwa saja kesadaran di Provinsi Bengkulu terhadap protokol pencegahan COVID-19 ini perlu ditingkatkan tentunya. Baik. Nah, lalu terhadap COVID-19 ini Pak, terkait dengan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa baik itu dinas kesehatan kota maupun provinsi lebih fokus kepada pengobatan, tidak pencegahan. Nah, faktanya ini gimana ya Pak? Sebenarnya kalau kita ini kan lebih pada upaya pencegahan. Oke. Ya, upaya kita itu kita dari sejak awal ya melakukan upaya pencegahan. Ya, yang namanya upaya penanganan kasus ya itu alternatif ketika nanti ada kasus-kasus yang sudah konfirmasi. Oke. Ya, atau nanti ada suspek, kalau sekarang kan suspek. Ya, upaya kita itu jangan sampai ke upaya penanganan. Ya, jangan sampai ke rumah sakit lah intinya. Ya, kalau kita sampai ke rumah sakit berarti upaya pencegahan kita tidak maksimal. Nah, jadi upaya sekarang ini dengan adanya impres tadi yang sampaikan Bu Kadis Kota nomor 6 tahun 2020, ya, di mana Presiden menyatakan bahwa kita harus bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Ya, daerah harus bersiap-siap dengan membuat produk hukum berupa perda atau peraturan gubernur atau bupati wali kota. Sehingga nanti kalau ini dibuat, setidak-tidaknya ketika Satgas melakukan upaya ya persuasif, ya tidak bisa dilakukan misalnya, ya kemudian nanti sudah dilakukan berbagai upaya, tentu harus diberikan sanksi. Ya, masyarakat kita ini harus diberikan sanksi bertingkat, nanti berjenjang ya sampai dengan ya teguran lisan, nanti kemudian diberikan sanksi sosial misalnya, sampai dengan pemberian hukuman. Nah, itu penting harus dilakukan ya ketika kita sudah harus protokol kesehatan ini, karena disiplin inilah yang nanti akan bisa menekan kasus ini. Ketika masyarakat kita nanti disiplin, ya ini bisa ditekan kasus ini. Oke, jadi kedisiplinan yang penting ya Pak ya untuk saat ini pemirsa, dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu bahwasanya tentu dilakukan upaya pencegahan yang matang tentunya, namun ketika sudah terkonfirmasi positif mau tidak mau harus mengobati dengan baik pastinya Pak ya. Baik, sekarang saya ingin ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Nah Bu, terkait dengan jumlah yang cukup banyak ini sampai saat ini bagaimana koordinasi ataupun sinergi kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Provinsi Bengkulu dan juga Dinas Kesehatan Provinsi tentunya? Mungkin silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sejauh ini kami selalu melakukan koordinasi ya. Ketika kasus ditemukan dan hasilnya memang cukup tinggi, kami Pak Kadis Provinsi menyatakan Bu Kadis harus melakukan tracing di daerah A misalnya. Ya, jadi kami telah melakukan tracing, kemudian kami melakukan penyelidikan epidemiologi, bahkan kami melakukan monitoring ya. 14 hari kita ikuti sampai dengan dinyatakan pasien tersebut sembuh. Nah, ini langkah-langkah ini sudah kita ambil jauh sebelumnya ya. Pencegahan, kemudian kita membagikan masker dan lain sebagainya, ini sudah kita lakukan. Baik. Ya. Nah, kalau langsung arahan dari wali kota barangkali, karena memang jumlah terkonfirmasi yang paling banyak di kota ya Bu ya. Lalu bagaimana arahan wali kota sendiri Bu untuk hal ini terjadi, fenomena yang saat ini terjadi di Bengkulu? Ya, arahan Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota, bagaimana caranya kita harus memutus mata rantai, jangan sampai kasus ini merebak, sehingga selalu kami mendorong bagaimana pihak provinsi untuk kami diizinkan ya untuk TCM kami operasional, kemudian ruangan sudah siap dan lain sebagainya, karena kami tidak mau hasil setelah omset kami ambil ini hasilnya kurang dari 24, kami harus tindak lanjut, jangan sampai terjadi penularan setempat,
Sehingga langkah-langkah cepat kami ambil. Jadi setelah onset itu harus kurang dari 24 jam kita dapat hasil. Tapi sampai dengan saat ini kami menerima apa yang kita lakukan paling cepat 2 hari dan bahkan 4 hari. Nah, jadi inilah yang duduk permasalahan kita sesungguhnya, sehingga kita agak terlambat memutus mata rantainya ini. Mungkin itu. Makasih. Baik. Berarti sangat perlu kerjasama lagi-lagi ya Boy antara pemerintah dan juga masyarakat nih tentunya. Nah, kalau sekarang saya ingin ke Dr. Hamzah. Dok, terkait dengan peningkatan terjadi di Provinsi Bengkulu ini, apakah ada kaitannya dengan tenaga medis yang barangkali kurang maksimal dalam artian menangani COVID ini, atau bagaimana dokter? Saya kira kalau dari sisi tenaga medisnya itu kita sudah punya protap bagaimana dalam menangani kasus kalau itu terjadi ya. Saya kira secara keseluruhan itu sudah sangat baik, tapi kenapa itu terjadi juga tingkat kematian yang tinggi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi? Banyak faktor ya. Pertama adalah kematian itu mungkin disertai oleh penyakit-penyakit pemberat ya. Jadi sehingga tidak bisa dicegah untuk proses kematian itu. Yang kedua, kita tahu bahwa angka kematian itu kan dari hasil yang meninggal dibagi dengan angka kesakitan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kita di sini masih rendah penemuan kasus, ya, dalam arti pelaksanaan untuk misalnya melakukan sweeping atau swab pemeriksaan kepada semua lapisan masyarakat itu masih sangat kecil banget, masih 0, sekian Pak Kadis ya. Nah, tentu hasilnya juga kecil. Jadi pembilang dengan penyebut itu terlalu jauh sehingga itu jadi besar. Baik. Jadi untuk ke depan mungkin ini yang perlu digalakkan lagi ya melalui Dinas Kesehatan provinsi ataupun kota dan kabupaten. Tentu yang punya daerah itu kabupaten dan kota nih. Jadi itu yang lebih giat untuk melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang memang kemungkinan besar akan terjadi penyebaran virus ini. Misalnya di pasar kayak di mall ya. Baik. Itu mungkin apakah bisa itu dilakukan? Nah, ini tentu tergantung kepada anggaran juga ya Bu Kadis. Ya. Kalau anggarannya ini. Nah, tapi saya yakin ke depan mungkin ini akan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Baik. Berarti perlu memang kerjasama dari kabupaten dan juga kota tentunya agar bisa menurunkan kasus di Provinsi Bengkulu ini, pemirsa. Baik, menarik pemirsa, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, namun kita harus jeda sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Selamat Pagi Bengkulu, dan masih dengan tema kita hari ini pemirsa terkait dengan COVID-19 di Bengkulu makin marak. Lalu apa yang salah nih pemirsa? Baik, ini kita sudah berbincang panjang lebar dengan 3 narasumber kita. Mungkin sekarang langsung lagi nih kepada Pak Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu. Nah Pak, terkait dengan jumlah yang saat ini cukup tinggi, nah mungkin apa langkah ataupun strategi ke depan yang akan dilakukan oleh teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga mungkin arahan langsung dari Pak Gubernur bagaimana terhadap hal ini Pak? Artinya bahwa sejak awal ya, ketika kita melakukan strategi ya, yang awal upaya pencegahan itu kan yang utama. Baik. Ya, sehingga pencegahan yang dilakukan ya bagaimana masyarakat kita itu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya, salah satu yang sekarang ini yang harus kita gencarkan kembali sesuai dengan perintah Presiden ya, melalui instruksi Presiden, itu adalah pemakaian masker. Pemakaian masker. Nah, masker inilah yang bisa mengendalikan ya, mengendalikan untuk tidak terjadi penularan COVID ini. Ya, itu yang harus kita lakukan secara masif ya. Nah, dan ini lagi dipersiapkan peraturan gubernur nanti ya tentang pemberian sanksi di dalamnya itu terhadap masyarakat kita yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan itu. Itu yang sekarang lagi kita persiapkan ya. Di samping kita juga harus masif melakukan
sosialisasi. Sosialisasi ini tidak boleh berhenti, ya. Walaupun di era new normal ini sosialisasi harus lebih digencarkan lagi, ya. Harus keterlibatan semua lah, ya. Kalau jajaran kesehatan sangat terbatas, ya. Kita harus libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, semua, ya. Komponen ini harus benar-benar nanti, ya, sadar, ya, bahwa COVID-19 ini sampai belum bisa dipastikan kapan berakhir. Ya, vaksinnya juga masih dalam proses uji coba. Ya, kemungkinan bisa jadi 1 tahun yang akan datang. Ya, nah, oleh karena itulah, ya, upaya sekarang ini harus kita kembalikan lagi. Upaya pengendaliannya adalah dengan protokol kesehatan 3M. Ya, wajib menggunakan masker ketika keluar rumah atau kontak dengan orang lain. Yang kedua, ya, mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, ini yang selalu kita kampanyekan. Nah, kalau strategi penanganan sudah kita lakukan, ya, penanganan, ya, dengan 3T, ya, lakukan tracing, ya. Jadi tim dinas kesehatan tadi Bu Kadis Kota sampaikan, ya, harus banyak melakukan tes, ya. Nah, karena salah satunya untuk melakukan deteksi, jangan sampai nanti dia menularkan kepada orang lain, itu adalah seseorang itu harus dilakukan tes, ya, tes melalui rapid test, dan juga sekarang kita harus lebih banyak dengan pengambilan swab, ya. Nah, di dalam buku pedoman baru revisi 5, ya, untuk rapid test itu khusus pada kelompok komunitas tertentu, misalnya lapas, pesantren, ya, panti jompo, panti asuhan dan sebagainya. Ya, untuk masyarakat umum, ya, lebih banyak dilakukan pengambilan swab, ya, itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, melakukan, ya, pemeriksaan tadi, ya. Kalau pertama tadi tracing, ya, yang kedua melakukan pengambilan swab, nanti diperiksa PCR. Yang ketiga, bagaimana setiap kasus yang positif harus dilakukan isolasi ketat. Ya, ini harus dipantau. Ya, jangan sampai dia ketika dia sudah konfirmasi positif, dia masih berinteraksi dengan keluarganya atau dengan orang lain. Ya, di dalam T yang tadi isolasi, treatment. Nah, treatment ini penanganan kasus di rumah sakit harus benar-benar, ya, terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, yang sekarang sudah bagus harus diperbaiki terus. Ya, supaya nanti, ya, penanganan di rumah sakit itu benar-benar, ya, indikator keberhasilan kita adalah orang yang dirawat dia benar-benar sembuh. Jumlah kematian kita semakin turun. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Strategi itu masih tetap kita lakukan. Nah, mungkin saya langsung ke Ibu Kadis ini. Nah, lalu dari pemerintah kota sendiri, Bu, ini bagaimana langkah kedepannya yang akan dilakukan untuk menurunkan angka ini? Mungkin singkat saja, silakan. Ya, kami selalu, ya, bagaimana menurunkan kasus kita, ini langkah-langkah yang akan kami ambil, ya. Kita sudah buat perencanaan. Tadi Pak Kadis bilang 3M, ya, itu pasti, ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Tetapi yang kita harus lakukan ini tadi di tempat-tempat yang berisiko, ini kita harus ambil swab lebih banyak, swab dan rapid, ya. Kami akan melakukan termasuk di 9 kecamatan, Pak Kadis, ya. Jadi 9 kecamatan ini gugus tugasnya kota sudah merencanakan dalam jangka waktu dekat kita akan ambil banyak, ya, kasus-kasus terutama di daerah terjangkit, ya, yang dimana daerah tersebut terjangkit. Kemudian kami akan melakukan juga screening di semua fasilitas kesehatan, terutama 20 UPTD Puskesmas. Jadi semua pasien yang datang dengan keluhan demam, flu, batuk, ya, semuanya itu harus diswab, ya. Nah, karena kita harus memang benar-benar putus nih mata rantai, tidak ada lagi. Nah, dengan sendirinya insya Allah kasus semakin menurun, dan kami akan monitoring ketika dia isolasi 14 hari, ini harus
tepat ya, jadi Baik. kerjasama dengan aparat penegak hukum. Itu yang akan kita baik, lakukan. terima kasih. Dan mungkin saya langsung juga ke Ketua Satgas COVID ID tentunya. Nah, Dok, terkait dengan jumlah kasus yang cukup tinggi saat ini, mungkin apa langkah ke depan nih? Mungkin pesan dari dokter sendiri untuk pemerintah, kemudian masyarakat, dan barangkali juga pesan nih untuk para masyarakat. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Pertama untuk pemerintah dulu. Tapi tadi sudah dibeberkan strateginya, cuma ingin menambahkan yaitu bahwa itu betul-betul dilaksanakan dengan konsisten ya. Sampai pandemi ini atau wabah ini berakhir ya. Kemudian untuk masyarakat tentu kita harus mematuhi protap yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya. Kalau tadi disebutkan 3M, kalau saya malah 4M. 4M ya. Ya, tambah satu lagi mandi. Jadi kalau kita pulang dari keramaian, itu pulang ke rumah jangan lupa mandi gitu. Jadi 3M tadi kan menjaga memakai masker, kemudian Cuci tangan. mencuci tangan, jaga jarak ya. Mandi, Nah, pulang. kemudian tambah satu lagi, mandi. Mandi, oke. Jangan lupa itu. Kalau kita dari pasar ya, kita pergi pasar, pergi ke mall, itu pulang ke rumah kita mandi. Baik, Nah, baik. mudah-mudahan kalau itu kita patuhi semuanya, saya yakin ke depan kita akan keluar dari pandemi ini dan kita berharap semuanya akan kembali seperti sebelum pandemi ini terjadi. Mungkin itu. Baik, terima kasih dokter. Dan mungkin langsung juga kepada Ibu Kadis, mungkin pesannya bagi para masyarakat tentunya terkait hal ini, mungkin pesan agar kita bisa bersama-sama menurunkan angka positif COVID-19 di Provinsi Bengkulu, mungkin silakan. Ya, terima kasih kepada masyarakat Kota Bengkulu yang kami cintai. Kita pesannya kita harus mematuhi protokol kesehatan ya, dimulai dari saya, dimulai dari kita ya. Mulai saat ini, dari kemarin-kemarin kita berperilaku hidup bersih dan sehat, kemudian 4M-nya harus jalan ya. Pertama, memakai masker ya, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, keempat ketika kita habis melakukan aktivitas kemanapun kita, pulang ke rumah mandi ya. Nah, kemudian itu jangan sampai lalai, kemana-mana bawa hand sanitizer, takutnya nggak ada air ya, tidak ada air, kemudian kita sudah pegang handle, pegang pintu dan lain sebagainya, sehingga hand sanitizer itulah sebagai pengganti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga disiplin, patuh, dan kesadaran yang tinggi kepada semua masyarakat Kota Bengkulu. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja kepada Pak Kadis, silakan, mungkin pesannya untuk seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, silakan. Jadi pesan kita kepada masyarakat Provinsi Bengkulu bahwa pandemi COVID ini ya belum bisa kita pastikan kapan akan berakhir. Oleh karena itu kita harus hidup ya sekarang ini penyesuaian hidup baru ya dengan protokol kesehatan. Aktivitas kegiatan kita silakan kita laksanakan, tapi dengan tetap disiplin protokol kesehatan. Ya, kemudian ambil hikmah daripada COVID-19 ini ya, bagaimana kita ya diajari ya bagaimana kesehatan itu sangat penting ya. Upaya pencegahan yang selama ini kita lakukan, sekarang ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mempraktekkan, menerapkan supaya kita terhindar dari COVID-19 ya. Oleh karena itu ya semangat untuk hidup sehat saat inilah harus menjadi prioritas utama kita, karena kita tidak akan sempat selesai ini kalau tidak dilakukan dengan disiplin ya, secara gotong royong ya, dan masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan ini. Gitu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kadis tentunya, dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Kadis dan juga Pak Dokter Hamzah yang telah hadir bersama kita dan memberikan informasi yang sangat penting pemirsa. Jadi memang perlu adanya kesadaran banyak pihak, tentunya terutama masyarakat tentang kedisiplinan, dan juga untuk pemerintah untuk lebih tegas tentunya dalam hal ini terkait dengan para masyarakat yang barangkali acuh ataupun tak acuh ataupun bahkan abai dengan protokol pencegahan COVID-19 saat ini. Tentunya kita berharap kedepannya agar bisa lebih meningkatkan kedisiplinan, dan juga kita berharap besar bahwasanya angka positif
COVID-19 di Provinsi Bengkulu dapat menurun secepat mungkin, pasti kita doakan demikian. Dan semangat terus untuk Pak Kadis dan juga Bu Kadis tentunya dalam menjalankan tugas, dan juga Dr. Hamzah tentunya yang ikut menangani pasien, tentunya terus semangat juga tentunya, dan juga menjaga kesehatan pastinya. Dan bagi pemirsa di rumah, tentunya terima kasih banyak telah hadir bersama kami tentunya selama 1 jam, dan kita sudah membahas banyak informasi ataupun banyak pertanyaan yang sudah dijawab oleh para narasumber kita. Dan bagi pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan Selamat Pagi Bengkulu setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Sandra Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jam koha.